Halo, selamat malam. Kembali bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Malam ini kita akan ngobrol tentang hal-hal yang memang menjadi bagian yang sangat state of the art di dalam penerapan teknologi industri, yaitu IoT, data science, artificial intelligence, machine learning, dan sebagainya yang mewarnai industri 4.0. Saya bersama beberapa sahabat saya, ada Dr. Imade Yulistian Negara dari ITS. Beliau adalah Kaprodi Program Profesi Insinyur. Selamat malam Pak Made. Selamat malam Pak Ihan. Saya juga bersama Dr. Henry Uranus. Beliau Kaprodi Teknik Elektro UPH. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam Bapak-Bapak semua. Juga bersama saya Bapak Dr. Wirawan. Beliau Kepala Lab Telekomunikasi Multimedia di ITS. Selamat malam Pak Wirawan. Malam. Juga bersama saya Bapak Daniel Setiawan, beliau Vice President dari industri di bidang perkebunan. Selamat malam Pak Daniel. Malam, Ihan. Malam semua. Nah, yang menekuni bidang telekomunikasi ini kebetulan Pak Dr. Wirawan nih. Jadi saya mulai dari Pak Wirawan dulu ya. Bagaimana sih perkembangan teknologi yang paling mutakhir itu di industri telekomunikasi, dan skripsi seperti apa sih yang biasanya dikerjakan mahasiswa ITS berkaitan dengan itu, Pak? Silakan, Pak. Baik, mungkin sedikit latar belakang, jadi supaya nanti bisa memahami mungkin informasi yang saya berikan juga persepsi yang saya berikan mungkin tidak sama dari bidang-bidang lain. Jadi saya dosen di teknik elektro di bidang telekomunikasi multimedia. Kebetulan saya juga menjabat sebagai kepala lab komunikasi multimedia. Mungkin suara saya ini terputus. Koneksi saya tidak stabil ya. Masih oke Pak, masih terdengar. Terima kasih. Jadi salah satu interest di bidang telekomunikasi yang untuk sebagai latar belakang atau motivasi penelitian saya, baik saya dengan kolega atau memberikan topik riset ya bagi mahasiswa S1 dalam bentuk skripsi atau mahasiswa S2, tesis atau mahasiswa S3, disertasi. Memang salah satu interest saya adalah di bidang, kalau saat ini adalah IoT. Tapi sebenarnya itu sudah lebih lama untuk teknologi yang terkait, itu yang disebut sebagai wireless sensor network. Jadi saya sudah meneliti tentang wireless sensor network ini sejak mungkin tahun 2004-2005. Jadi ada kemiripan, ada perbedaan. Ya. Di salah satu ya kemiripannya adalah bahwa aplikasinya yang luas, ya. Jadi melayani, memberikan servis kepada banyak bidang, ya, di luar tidak hanya elektro, tapi tidak hanya luar engineering, tapi biologi, turisme, ekonomi dan sebagainya. Itu salah satu aplikasi yang menjanjikan. Kalau dulu teknologi wireless sensor network biasanya adalah proprietary, ya kemudian ada sedikit standarisasi di bidang link layer, yaitu 8 model 19.4 dan seterusnya. Tapi sekarang yang lebih luas lagi diadopsi dan lebih mudah diakses perangkatnya dan sebagainya adalah karena sekarang berbasis IT, ya. Jadi menjadi internet semua menjadi mudah. Kalau dulu saya melakukan penelitian harus membeli perangkat komponen impor dan mungkin lama, mahal. Sekarang kita tinggal pesan dari Tokopedia, dari Blibli atau toko-toko media yang lain dengan mudah. Ya. Dan levelnya pun juga menjadi sangat mudah, tidak khusus misalkan mahasiswa teknik, teknik informatika, teknik elektro dan sebagainya. Sekarang siswa SD, SMP pun menjadi mudah. Nah, terus mengapa ini menjadi tetap penting atau menjadi perkembangan yang up to date di bidang telekomunikasi? Ya karena masih banyak tantangan. Ya. Jadi
seperti saat ini kita sedang berkembang, di satu sisi menjadi lebih murah, adopsinya ke masyarakat atau aplikasi yang luas, contoh tadi smart grid atau apapun, smart city dan sebagainya menjadi mudah atau di bidang perkebunan. Tapi saya pribadi melihat masih ada gap. Ya. Di satu sisi secara teori atau teknik ada menjanjikan, tapi di sisi lain, khususnya di Indonesia, adopsinya juga masih pelan. Ya. Kemudian kalau kembali ke interest, jadi tentu saja dari interest aspek kacamata atau posisi penelitian saya di bidang telekomunikasi, ya biasanya signal processing, networking, atau mungkin juga di aplikasi-aplikasi terkait. Karena tidak hanya di bidang telekomunikasi saja, semua bisa mempelajari. Saya melihat kolega di bidang elektronika, mungkin di power juga bisa memanfaatkannya. Jadi kita untuk satu teknologi yang besar seperti contoh gajah yang bisa dipegang kakinya, badannya, belalai dan sebagainya, setiap orang bisa punya peran masing-masing. Nah, khususnya di bidang telekomunikasi, ya biasanya aspek yang terkait, yaitu misalkan kapasitas, yaitu jadi bagaimana bisa melayani sebanyak mungkin misalkan node atau aplikasi di mungkin smart home atau smart plan dan sebagainya dengan biaya atau keandalan yang semakin tinggi misalkan seterusnya. Karena kalau kita berbicara trennya node IoT semakin murah, bisa digelar semakin banyak, kita tidak berbicara lagi nanti puluhan, ratusan, atau ribuan, nanti bisa jutaan dan sebagainya. Bahkan proyeksi di ada studi misalkan tahun 2030 nanti akan ada manfaatnya seperti itu. Nah itu merupakan tantangan. Jadi contoh itu. Dan biasanya saya akan permasalahan itu juga saya sesuaikan dengan level studinya. Kalau S1 saya misalkan arahkan untuk aplikasi yang real, tangible, jadi contoh untuk misalnya pemantauan greenhouse ataupun aplikasi-aplikasi yang terkaitnya. Sekarang saya ada beberapa mahasiswa S1, misalkan contohnya saya bertugas meneliti tentang keandalan dari teknologi pendukung IoT, misalkan yang disebut sebagai LP1 atau Low Power Wireless Network, karena ada beberapa macam. Jadi ada yang proprietary, ada yang standar. Kalau yang standar misalkan Narrowband IoT yang salah satu bagian dari 5G, tapi ada juga yang proprietary, misalkan Sigfox ya, dan seterusnya. Nah, yang proprietary ini biasanya teknologinya masih karena masih dalam paten, tidak terbuka, berarti masih perlu kita pelajari ya, dan seterusnya. Jadi contoh itu, jadi kalaupun kita tidak bisa mengakses perangkatnya, mungkin saya minta melakukan simulasi, melakukan contoh dengan MATLAB atau Python dan seterusnya. Kira-kira itu contoh. Tapi saya security-nya karena dengan IoT seperti network, perangkatnya sangat kecil, ranah dari high power, terutama juga soft security. Ya. Jadi nanti bisa mudah dihack, nanti bisa mempunyai konsekuensi yang bisa berbahaya besar. Ya. Misalkan orang listrik bisa mengganggu suplai, kalau misalkan mengontrol jaringan air bisa mengganggu dan seterusnya. Apalagi bisa melakukan untuk smart home bisa menghack atau mempengaruhi dan seterusnya. Contoh-contoh hal itu juga interest dari penelitian saya biasanya saya tambahkan. Supaya saya tidak terlalu panjang, mungkin saya stop dulu. Silakan nanti kalau ada saran atau pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Wirawan. Jadi tadi ada beberapa aplikasi yang disebutkan ya, smart home untuk kontrol-kontrol peralatan rumah tangga, smart plant untuk kontrol industri, smart garden begitu ya untuk kontrol greenhouse ya. Tetapi juga ada aspek peralatan yang masih proprietary yang memang harus dicoba walaupun ada yang lebih open source dan murah.
Lalu ada aspek security juga yang tadi yang disebutkan. Jangan-jangan kalau semua bisa diakses lewat udara seperti itu, terus itu mengontrol suplai air atau listrik atau peralatan industri, ada bahaya tertentu juga yang harus kita teliti ya nanti kalau dihack seperti apa gitu ya. Terima kasih Pak Wirawan. Saya beralih ke Pak Henry. Kalau di UPH biasanya skripsi atau pekerjaan mahasiswa yang ke arah IoT itu seperti apa Pak Henry? Ya, terima kasih Pak Ihan. Kita mulai skripsi yang terkait IoT itu tahun lalu, 2019. Beberapa contoh skripsi yang sudah dikerjakan itu ada yang membuat smart home ya. Memang bukan rumah beneran tapi dibuat rumah-rumahan. Jadi ada notifikasi terhadap akses ke rumah itu, suhu, kelembapan ya. Dengan sensor, embedded system, koneksi internet ya, itu langsung jadinya IoT. Kemudian ditambah kontrol terhadap peralatan rumah tangga lah, lampu, kipas, mungkin bisa juga jendela ya. Kita punya demo unit, kita sebut jendela cerdas. Jadi jendela yang bisa dibuat transparan atau tidak dengan perintah dari jauh gitu ya. Dan perintahnya kebetulan mahasiswa itu tertarik dengan memakai voice recognition. Jadi kita bisa diperintah pakai suara gitu. Misalnya jernihkan jendela, nah dia akan jadi jernih. Atau nyalakan lampu, dia nyala gitu. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian karena kita di kampus itu punya semacam area terbuka yang waktu tahun lalu ada rencana mau bangun greenhouse di sana, walaupun sampai sekarang belum terrealisasi. Beberapa mahasiswa juga mulai membuat IoT, skripsi dalam topik IoT untuk ke arah greenhouse. Jadi kontrol dari kelembapan udara, kelembapan tanah, kan intensitas cahaya dan sebagainya ya, untuk memonitor lalu mungkin penyiraman dan sebagainya. Walaupun karena kami kan tidak mengerti dengan baik tanaman, jadi bisa kontrol, tapi apakah tanamannya tumbuhnya lebih cepat itu belum sampai ke area sana. Kemudian ada juga yang Pak Henry agak terputus juga nih Pak. Smart sensor untuk smart city lah ya. Jadi monitoring curah hujan, intensitas curah hujan ya. Ya itu. Kemudian ada juga untuk sensor banjir gitu. Dan di luar IoT yang ke arah data science juga ada beberapa mahasiswa sudah mulai ya menganalisis misalnya object recognition, clustering data dengan machine learning ya, juga hal-hal yang sifatnya sosial sih, menganalisis big data ya, big data yang dari enrollment mahasiswa, bagaimana hubungannya dengan nilai antara nilai SMA dia dengan nilai saat dia kuliah, bagaimana hubungan prestasi SMA dan prestasi kuliah. Juga sekarang ada yang sedang meneliti sentimen analisis untuk pemilu di Amerika. Jadi mulai merambah. Kita baru mulai sih. Demikian Pak Ihan. Pak Ihan masih Terima kasih, mute, iya Pak Henry. Tadi saya sempat disconnect sebentar ya, mudah-mudahan nanti recordingnya masih cukup oke. Saya ingin beralih ke Pak Made.
kalau di bidang power engineering, Pak Made, apa yang dibayangkan ya aplikasi IoT dan mungkin data science, Pak? Begini, kalau kita bicara tentang IoT, sebenarnya kalau di power engineering itu kan dimulai dengan masuknya atau lebih banyak masuk penetrasi dari renewable energy sebenarnya. Jadi renewable energy itu memberikan terobosan yang cukup besar karena dia akan masuk ke sistem jaringan yang cukup besar. Nah, sehingga di sini muncullah istilah apa yang disebut smart grid. Gitu. Artinya apa, kita akan mulai mengatur yang mana akan masuk, yang mana akan keluar, berapa harus disumbangkan oleh sebuah renewable energy terhadap sistem yang ada. Kemudian kita juga bicara tentang microgrid dan lain sebagainya. Jadi di sanalah mulai kalau kita lihat di power system mulai banyak orang menggunakan istilah smart grid dan lain sebagainya. Nah, dari smart grid ini kemudian akan muncul berbagai macam hal yang kita perhatikan selama ini di ITS, terutama tugas, mulailah muncul smart meter. Artinya smart meter itu artinya orang sudah mulai mengidentifikasi baik itu melalui mobile atau web based begitu, identifikasi peralatan mana saja yang hidup. Di jam ini peralatan mana saya yang hidup, yang mana paling irit yang bisa kita hidupkan itu mulai bisa diatur. Nah, kedepannya dengan penetrasi smart grid ini, kemudian dengan renewable energy, nanti kedepannya pasti akan setiap rumah itu punya pembangkit sendiri, apalagi solar cell sekian murah sekarang teknologinya. Nah, itu juga sekarang di ITS juga mulai meneliti bagaimana konsepnya kalau nanti terjadi jual beli antar pelanggan. Jadi dalam satu konsep rumah begitu, nanti itu harus bisa dihitung dengan IoT. Ini siapa yang mengirim berapa, nanti uangnya jadi berapa. Begitu. Tinggal regulasinya saja. Kalau itu memungkinkan, itu akan terjadi. Begitu. Artinya itu yang menjadi sangat krusial nantinya, bahwa akan ada IPP kecil rumah tangga atau electric producer dari rumah tangga itu akan mulai menjual ke tetangganya siapa yang kurang, siapa yang lebih, kapan dia butuh dan lain sebagainya. Nah, jadi itu jualannya kemudian, bukan antara PLN sama pelanggan aja, melainkan antar pelanggan juga bisa saling jual beli ya? Nah, bisa saling jual beli karena nanti bisa diidentifikasi siapa yang berlebih, siapa yang kurang, kemana dia mengalirkan, itu butuh smart meter dan lain sebagainya. Itu tinggal regulasinya kalau dari PLN ada, itu akan cepat sekali pertumbuhannya karena kita yakin bahwa setiap sekarang masyarakat terutama di perkotaan artinya memasang solar cell sudah sangat gampang. Itu kemudian di samping itu kita juga sudah mulai bicara tentang deteksi kebakaran, kemungkinan atau deteksi awal kebakaran dari rumah. Kita pasang sebuah sensor, kemudian kita bisa pantau apakah bagian dari rumah kita ada yang konslet atau tidak. Paling tidak untuk kita tahu ada bagian dari jaringan di rumah kita yang kurang baik, yang perlu kita antisipasi gitu mungkin. Nah, di samping itu juga kalau di industri sekarang kita mulai menggunakan smart relay. Jadi smart relay itu dalam artian tentu saja dengan berbagai pilihan smart relay yang ada sekarang, kita sudah mulai bisa mengkoordinasikan proteksi atau keamanan dari peralatan secara bertingkat. Itu tergantung dari konfigurasi sistem yang ada, dia akan bisa memilih sendiri bagaimana seharusnya dia memproteksi bagiannya sehingga kalau terjadi suatu gangguan dia bisa mengisolasi dirinya dengan cepat. Nah, seperti yang dikatakan Pak Wir tadi, memang kita harus berhati-hati, terutama kalau sistem kita yang Jawa Bali ini demikian sangat besar begitu. Kita harus bicara kestabilan, kemudian kita harus bicara titik lemah kita di mana, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa sebuah sistem yang besar kalau diketahui titik lemahnya dengan adanya IoT dan lain sebagainya, dia akan bisa mengincar bagian titik lemahnya untuk membuat itu menjadi blackout di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin pada saat pemilu beberapa rekan di perguruan tinggi sudah bicara mengenai defense scheme-nya untuk transmisi yang sangat panjang interkoneksi Jawa Bali. Nah, kira-kira itu yang bisa diberikan gambaran untuk di bidang power system. Jadi sebenarnya mau tidak mau semua area harus mulai memasuki itu. Terlebih saya sempat melihat tentang bagaimana 5G akan masuk dan lain sebagainya. Ini juga akan menjadi tantangan tersendiri buat power system untuk bergerak lebih cepat, untuk menjadi lebih cerdas. Itu yang perlu. Okay. Oh, saya ya, kira terima itu kasih. Pak. Jadi bidang aplikasi tampaknya sangat luas ya, dari segi smart gardening, smart greenhouse, smart plant di pabrik, bahkan juga untuk stabilitas
energi listriknya itu sendiri ya, yang menggunakan smart grid dan lain sebagainya ya. Tetapi apa betul ya industri itu mengadopsi ya teknologi-teknologi ini yang udah state of the art? Tampaknya menurut Pak Made mau tidak mau harus kita adopsi ya, suka atau tidak suka. Tetapi kenapa perusahaan bisa enggan? Dilema apa sebenarnya yang dihadapi ya? Kita tanya Pak Daniel Setiawan, Pak, dari pihak industri seperti apa ya gambarannya? Iya, thank you Ihan. Mungkin yang pertama push dan pull-nya dulu kali ya. Kalau misalnya faktor pull-nya sangat kuat, dan ini menarik, very clear cut bahwa ini akan jadi profit gitu ya. Semua perusahaan juga pasti masuk langsung. Berarti pull-nya kurang kuat. Push-nya mungkin saya linkkan dengan beberapa kompetisi. Kalau kompetisi kita tidak melakukan apa-apa, tidak ada yang nge-push kita untuk masuk ke dalam hal ini. Sehingga push dan pull-nya itu ada di tengah-tengah semua gitu ya. Apakah pertanyaannya kita ada di Indonesia sehingga kita tidak merasakan, mungkin itu hal yang beda. Tapi di Indonesia aja mungkin nggak begitu. Saya mau linkin sama beberapa yang tadi smart meter ya. Kebetulan di perusahaan manufaktur, saya tahu dari 2008 kita bilang kita mau smart meter. Smart meter ini, jadi kalau di Indonesia dia ada 10 pabrik gitu ya. Terus di Cina dia ada belasan pabrik juga, Vietnam ada juga, Thailand ada juga gitu ya. Nah, orang yang pegang Southeast Asia, dia ingin lihat pabrik gue mana yang paling bagus, mana paling efisien, order gue pindahin ke sana. Sehingga secara total Southeast Asia, dia lebih menguntungkan secara satu unit. Tapi untuk bisa melakukan itu, dia perlu sensor. Dan sensor ini dari 2008 sampai 2016, 8 tahun, baru terpasang 30%. Alasannya kenapa? Balik lagi duit gitu. Jadi memang smart meternya itu kepengen ke sana, tapi begitu mau pasang sensor mahal. Nah, untuk memperjelas definisinya, sensor ini kalau kita taruh di tempat remote area, kualitasnya beda, harus mahal. Kalau kita taruh harus tahan panas, mahal. Kalau harus tahan pressure, mahal gitu ya. Jadi sensor ini bukan sensor asal-asalan yang orang lewat bisa nyala gitu. Itu sensor murah. Sensor pabrik itu sensor mahal gitu ya. Apalagi kalau kita memproduksi barang-barang food grade, tambah mahal lagi gitu ya. Sehingga ketika kita mau mengeluarkan uang selalu dari tahun ke tahun begitu. Tahun depan deh pas lagi profit gitu ya. Tahun depan deh pas lagi profit gitu ya. Terus saingan masuk, ada produk substitusi dan lain-lain. Sehingga terus dan menerus itu terdelay terus gitu. Jadi apa yang terjadi? Saya linkkan sekarang biaya orang kan mungkin 2008 masih murah ya. Sekarang pun masih relatif cukup murah loh. Dan dia itu daripada pasang sensor ya dia bergantung pada orang-orang yang punya experience saja. Kalau dia lihat pakai mata, dia rasain panasnya, ini batuk-batuk dikit mesinnya, gue mesti melakukan ini gitu ya. Sedangkan kalau sensor mahal, intinya gitulah ya. Nah yang terjadi tapi menariknya adalah kalau misalnya Indonesia kan perusahaan yang udah lama kan nggak terlalu banyak ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia buka perusahaan dan waktu itu orang-orang itu masih umur anggap aja 25 tahun lah, 20 tahun, 25 tahun masih semangat dan lain-lain. Waktu 2008 sampai 2016 mereka itu udah masuk ke umur 40, 45, 50 itu mereka sangat-sangat ekspor sekali. Dan ketika mereka generasinya masuk ke tahun umur 55 pada pensiun, itu pensiunnya rame-rame gitu ya. Bisa satu bus pensiun semua gitu, 50 orang, 30 orang. Jadi expert itu meninggalkan perusahaan. Nah, ketika expert meninggalkan perusahaan, maka bagaimana knowledge transfer mereka ke yang generasi yang baru? Biasanya tidak baik sih. Atau biasanya tidak 100%. Atau biasanya bisa berantakan gitu ya. Sehingga memang ada unsur cost yang sangat cautious sekali dan menjadi penundaan, tetapi ketika perusahaan itu udah umur 30 ke atas, perusahaan tersebut ya, bukan orangnya, menurut saya orang-orang pensiun experience itu akan mulai keluar dari perusahaan dan itulah saat di mana sensor itu mungkin lebih reasonable dipasang saat itu daripada nungguin semua expertnya pergi. Itu dari sisi manufaktur. Kalau misalnya dari sisi perkebunan, itu baru IoT-nya mungkin sangat berjalan. Karena kalau pabrik ini kan ruang lingkupnya terbatas lah ya, mau berapa hektar sih? 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar, itu terbatas tetap. Tapi perkebunan ini kan luas sekali. Dan dia juga di daerah remote. Dan Internet of Things dan lain-lain ini kan banyak hal di sana yang tidak bisa dilihat lewat data Excel. Gambar, satelit image, warna daun, warna tanah, pergerakan orang, truknya bergerak kemana gitu ya. Jadi
ada hal-hal yang tidak bisa dikuantifikasi menjadi angka di atas kertas. Dan itulah di mana menurut saya teknologi itu menjadi lebih terpakai sepertinya. Karena itulah value yang mesti di-deliver itu mesti diterjemahkan seperti apa gitu ya. Itu untuk perkebunan. Akan tetapi perkebunan ini juga, mungkin nggak perkebunan aja lah, banyak lah ya. Saya lihat banyak orang menggunakan kerjasama dengan negara yang lebih maju. Jadi kalau misalnya kita di daerah remote, ya kenapa kita nggak kerjasama aja? Saya suka bawain tentang Michelin. Michelin itu bilang daripada kamu beli ban, saya kasih bannya. Tapi nanti kalau udah aus, balikin ke saya. Dan di ban itu ditaruh sensor. Sehingga sensor itu dia bilang dia kecepatannya berapa, ugal-ugalan apa enggak supirnya, dia lewat daerah mana, dari situ bisa dilihat daerahnya banyak turunan, tanjakan, dan lain-lain. Dan ketika itu juga bannya mesti dibalikin ke dia, sehingga dia dapat semua datanya, dan pas balikin lagi, orang mau nggak mau balikin ya sekalian beli lah ya. Jadi ban itu seperti itu, gitu, masuk. Sama juga seperti Rolls-Royce misalnya, Rolls-Royce yang untuk mesin pesawat terbang. Dia nggak jual mesin terlalu mahal. Dia bilang, lu sewa aja. Jadi bayarnya per jam terbang, maintenance semua kita urus, nanti dia lihat tuh, kalau terbang daerah mana, maka biasanya seperti apa, kalau terbang daerah tropis seperti apa, saya nggak tahu lah intinya bagaimana, tapi dia mengumpulkan data. Sehingga perusahaan pesawat terbang dan perkebunan seperti kita, ya rely lebih banyak ke vendor-vendor seperti itu. Kerjasama itu menjadi, mungkin di kita lebih dekat lah kelihatannya daripada seseorang mesti bikin teknologi barunya dan mulai langkah yang baru gitu. Mungkin saya tutup sampai situ dulu. Oke, jadi ini menarik ya dari sisi industri, katanya peluang keuntungannya kadang terlihat masih kurang ya, poolnya kurang, terus kompetitor yang adopsi mungkin di Indonesia juga tidak banyak, jadi kita nggak merasakan tekanan itu ya. Nah dari penggiat-penggiat teknologinya beneran ya, mungkin apa ada pandangan ya, sebenarnya kalau saya mau adopsi IoT atau apa, peluang yang sangat untung udah pasti industri ini misalnya cara adopsinya aplikasinya ini begitu ya. Apa ada usulan ya? Saya kembali ke Pak Wirawan. Mungkin ada usulan-usulan, Pak. Baik, terima kasih Pak Ilhan. Ya, sangat menarik dari pandangan maupun ya experience ya dialami oleh yang masih Pak Danis Setiawan. Jadi mungkin sambil sebelum usulan ini saya ingin menggarisbawahi kondisi yang ya boleh bilang klasik ya. Jadi di satu sisi kami itu di akademik punya mimpi, punya ideal, tapi belum merasa punya sumbangan ya ke industri. Di satu sisi kalau namanya di industri maupun di masyarakat kan real ya, jadi butuh dan memang pertimbangannya ya real dalam hal profitable atau tidak, produktif atau tidak dan sebagainya. Jadi tugas kami yang di perguruan tinggi atau merasa sendiri dan sebagainya ya harus menjembatani itu. Jadi salah satu kekurangan paling tidak pengalaman saya pribadi adalah kurangnya komunikasi dengan itu. Padahal kalau kita amati di Indonesia, kita negara yang besar, dalam Indonesia itu lab yang besar sekali, market yang besar sekali yang perlu kita gali. Jadi tapi apakah ada peluang Pak IoT yang ini pasti menguntungkan nih kalau begini aplikasinya dan tampaknya ada case-case tadi yang menunjukkan hal itu gitu? Kalau kriteria menguntungkan itu ya saya harus hati-hati ya karena itu biasanya lebih ke kacamata user, ya. Tapi ada argumen sebaliknya. Jadi biasanya teknologi itu kalau menjadi suatu proses produksi lebih produktif, lebih murah, biaya ataupun dan sebagainya mestinya itu menguntungkan dan seterusnya. Nah untuk menjadi ke sana itu harus ada tahapan. Jadi karena kacamata saya paling tidak kami itu terbatas ya. Dari teknis saja ada ya literatur simulasi dan praktek mungkin juga sempat melakukan pengembangan prototipe tapi jadi real. Nah kalau misalkan bilang apakah ada satu contoh kasus yang nanti seperti jamu itu bahasa Jawanya keseng langsung saya nggak ada saat ini ya.
Tapi kalau potensi itu mati. Saya beri contoh yang kejadian saya alami beberapa hari ini, yang terkait ya. Kemarin saya sempat jalan-jalan ke toko, itu ada harga yang sangat murah dari 1%. Sebenarnya saya mau beli speaker wireless, tapi akhirnya dapat teknologi mirip Alexa ya, voice controller gitu, jadi berbasis Google Home dan sebagainya, yaitu sebaliknya ada IoT. Bisa akan terjangkau. Kemudian saya lihat juga kalau saya kombinasikan misalkan dengan perangkat yang mudah saya beli, saya lihat di beberapa toko online sekarang itu sudah tersedia, misalkan contoh switch wireless IP itu berharga sekitar 70.000 ya. Jadi tinggal kalau rumah tangga satu titik lampu 70.000 kalau berarti. Kemudian kalau sudah lampu jadi sudah ada IP address-nya itu 120.000 ya. Jadi kita bisa melihat kalau tadi Pak Daniel memberi contoh sensor itu mahal, ya relatif mahal untuk keperluan, kemudian untuk berapa yang mau kita capai. Nah, oke. Jadi hal itu satu sisi level entry-nya sudah bisa diakses, di sisi lain menjadi suatu teknologi yang nanti bermanfaat menguntungkan satu perusahaan itu butuh loncatan ya. Karena biasanya ada yang disebut kalau fenomena desain itu kan emerging ya. Jadi menjadi produk yang emerging nanti ya butuh ada produk atau servis yang memang disruptif. Gitu. Nah, nggak tahu saya kalau tidak yang kita amati gini ya, kondisi sekarang misalkan masyarakat itu mengalami stres. Jadi dari hasil kegiatan ekonomi dan sebagainya karena pandemi. Tapi di sisi lain ada bisnis yang berbasis IT yang berkembang ya. Jadi contoh ya kalau saya bilang menjadi contoh GoFood atau apa sebagainya. Di kondisi apapun artinya kebutuhan manusia kan tetap. Pada kondisi apapun tiap hari orang makan ya. Atau kebutuhan lain misalkan ya kalau sehari-hari mandi dan sebagainya, kesehatan, energi, internet naik dan seterusnya. Jadi kalau mungkin saya boleh berspekulasi ya teknologinya dimanfaatkan orang banyak di kehidupan sehari-hari itu sangat menjanjikan. Oke. Tapi untuk menjadi satu nama itu saya belum punya. Ya. Kira-kira Ya. itu. Tapi ini banyak usulan nih yang Pak Wirawan kemukakan ya. Dan salah satu aspek yang penting adalah bahwa harga-harga untuk mulai main sensor dan lain sebagainya itu mulai terjangkau ya. Dan level entry itu mulai bisa dimasuki bahkan oleh mahasiswa S1 ya. Jadi jangan-jangan buat industri ada level entry yang cukup rendah yang bisa menjanjikan keuntungan. Cuma mungkin kesulitannya dengan seluruh disruptif teknologi adalah kadang-kadang keuntungannya tidak bisa dinilai dengan cara yang tradisional yang kita tahu di bisnis sebelumnya begitu ya, sehingga memang perlu putar otak sedikit ya. Nah, Pak Hendry gimana Pak melihatnya Pak? Apa ada ya peluang yang memang bisa menghasilkan keuntungan ya dari IoT? Ya, saya kira tergantung industri itu sendiri ya, jenis industrinya. Kemarin itu kami ada acara dengan alumni yang di Amerika dan dia itu industri semikonduktor. Saya agak merasa kaget juga. Ternyata mereka itu sudah 6 bulan lockdown, ya, maksudnya work from home, tapi pabriknya tetap jalan. Padahal itu pabrik semikonduktor, ya. Pabriknya tetap jalan, tetap produksi. Mesinnya bisa dikontrol dari komputer katanya. Jadi saya lihat dalam kondisi semacam pandemi sekarang, hal-hal yang bersifat IoT, ya, mesin, alat atau proses yang dikontrol bisa dari jauh dari internet menjadi kelihatan penting gitu ya. Industri perkebunan juga kan karena luas ya, hal-hal semacam itu menjadi penting sebenarnya. Walaupun ya sensornya mahal dan sebagainya, seiring waktu mungkin akan ada payback-nya ya, bahwa ternyata dengan sensor
bisa lebih akurat, atau kalau orang kan kadang tergantung dia sakit atau dia agak ngeyel atau apa. Tapi kalau mesin kan tidak bisa ya, dia segitu angkanya segitu ya dia akan kasih tahu segitu gitu. Jadi saya kira ada aplikasi-aplikasi tertentu yang akan secara jelas IoT ini kepakai dan penting ya, terutama saat-saat seperti sekarang ya, di mana kita membatasi orang berkerumun atau bertemu ya, dengan work from home, saya rasa akan jadi penting. Oke, Ya, terima kasih Pak Henry. Seperti juga Pak Wirawan tadi menyebut di pandemi ada bisnis yang terpukul, tapi ada bisnis yang meningkat juga ya. Pak Henry menunjukkan jangan-jangan bisnis yang normal kalau mau survive juga bisa dengan sangat tepat waktu memanfaatkan IoT ya. Pak Made, bagaimana Pak? Apakah ada aplikasi yang terbayang yang harusnya memang ini bisa untung nih kalau pakai IoT dan teknologi mutakhir? Oh, Pak Made masih mute, Pak. Oke, sudah kedengaran ya? Ya. Baik, sebenarnya kalau kita melihat di dua sisi bahwa peluang itu pasti selalu ada. Kalau kita mengaca bahwa bagaimana bahwa kita yang berpikiran konvensional, kemudian dalam beberapa minggu, kemudian kita dipaksa untuk berhubungan dengan orang maupun yang lainnya dengan berinternet dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Artinya bahwa mau tidak mau, terlepas dari cepat dan lambatnya, bahwa peluang akan banyak sekali kalau saya lihat. Terutama sekarang mungkin peluang yang paling menarik untuk dilihat adalah kalau saya perhatikan dari beberapa bulan ini begitu adalah peluang-peluang delivery yang lebih cepat. Itu mungkin akan lebih menarik nantinya, apakah itu pakai sistem antarnya seperti apa, sistem pesannya seperti apa, itu yang penting. Kemudian yang menjadi cukup penting adalah kalau kita lihat adalah di bidang kesehatan. Bagaimana kita sekarang kalau kita perhatikan ini, bagaimana kita bisa memantau orang begitu yang kita isolasi begitu di rumah mandiri itu bisa kita support kesehatannya gitu. Itu akan menjadi sangat penting. Artinya apa? Peluang-peluang di bidang kalau kita masih bicara smart city, kemudian orang sudah mulai bicara smart society ya. Artinya beberapa negara menggunakan istilah itu. Artinya apa? Sekarang itu yang akan menjadi penting, bahwa di dunia kesehatan sekarang memantau orang itu menjadi peluang, terutama kesehatannya, sehingga orang tidak terus harus ke rumah sakit dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya telemedicine juga sudah menjadi peluang yang sangat luar biasa dari segi teknologi. Karena apa? Saya kemarin melihat bahwa dokter pun sekarang kita perhatikan, dokter pun takut bertemu dengan pasien. Karena dia, seperti anak saya kemarin ke dokter kulit, itu terpaksa menggunakan smartphone untuk berbicara dengan dokternya, kemudian kita perlihatkan bagian yang sakit, kemudian dokternya akan memberi memberi advice, bahkan meresepkan. Nah, hal-hal yang itu akan menjadi peluang nantinya bahwa orang hanya di rumah dengan katakanlah jelek bicara sensor, mungkin jangka waktunya masih panjang, tetapi itu akan menjadi krusial kalau kita lihat nantinya penduduk kita sudah mulai lansia, tidak bisa berjalan. Artinya kesehatan, kemudian dalam bidang delivery itu akan menjadi peluang yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Di samping tentunya di industri tentunya sangat banyak. Tetapi kalau di industri mungkin terlalu banyak kepentingan yang bermain kalau di industri. Tetapi kalau di bidang kesehatan orang mau tidak mau, kemudian di bidang kebutuhan harian makan dan lain sebagainya, itu akan menjadi peluang yang cukup baik saya kira. Pandangan kalau menurut saya itu yang bisa kita perhatikan dengan saat ini. Ya, jadi kalau pandemi memang lebih lama daripada yang kita perkirakan ya, persoalan e-commerce dan delivery itu jadi penting. Lalu kalau untuk kesehatan mungkin memang orang akan mau membayar begitu ya untuk fasilitas kesehatannya. Nah, Pak Daniel bagaimana Pak, usulan-usulan itu ada yang ingin dikomentari? Siapa tahu ada hal yang memang dari sisi industri penting? Komentarnya mungkin agak panjang kali ini, Ihan. Oh iya. Kalau gitu kita lanjutkan di klip berikutnya aja ya. Kalau panjang atau mau sedikit dibicarakan? Bisa panjang sih, mungkin di berikutnya aja. Oke, jadi industri selalu punya kacamata yang lebih sulit. Kita lanjutkan obrolannya di klip yang berikutnya ya. Sampai jumpa.